warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Qala al-musannif rahimahullah al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitab Bulughul Maram Nadlatul Ahkam fi hadis raqam 241 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ikhda ayatiha Raudhul wa sawwaba Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang i'tikaf di Masjid Al-Furqan mendengar hadis Nabi, mudah-mudahan ada barakahnya. Allahumma amin. Ini Baik Imam Ibnu Hajar masih mendatangkan hadis-hadis tentang bacaan basmalah ketika kita sholat di bacaan Al-Fatihah. Info dari Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW idza qara'tum al-Fatihah, ketika kalian semua membaca al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha, monggo sak temene bismillahirrahmanirrahim, ikhda ayatiha, itu termasuk ayat dari suratul Fatihah. Nah, ini udah berbeda. Raudhul wa sawwada wafahuma. Apakah ini qala Rasulullah? Apakah qala Raudhul? Ada yang masih dua, ada yang mauquf, ada yang mausul. Tapi yang mauquf adalah yang dipilih para ulama. Jadi Mbak Hurairah mengatakan kalau kalian semua membaca Al-Fatihah dan sholat kita baca bismillahirrahmanirrahim karena termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. At-Takhrij kita cari ketemu di Sunan Daraqutni. Taruh di kitab Shalah wa fi bab wujub qiraati bismillah fi shalah wal jahri biha fi shalah wa ikhtilaf riwayat dzalika. Memang Daraqutni ini termasuk yang mewajibkan membaca bismillahirrahmanirrahim karena termasuk ayat dari suratul Fatihah. Kalau nggak baca bismillah berarti Fatihahnya kurang satu. Kalau kurang satu tidak sah. Hadatsana Yahya bin Muhammad bin Sa'id. Daraqutni ngaji sama Yahya bin Muhammad bin Sa'id. Wa Muhammad bin Mahlad, dan juga ngaji sama Muhammad bin Mahlad. Qala akhbarana Ja'far bin Uqayl. Dua-duanya ngaji sama Ja'far. Hadatsana Abu Bakar al-Hanafi. Hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far. Akhbarani Nuh bin Abi Bilal an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah. Di sini mausul karena menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi idza qara'tum alhamdulillah. Ketika sampean membaca surat yang setelah alhamdulillah, maka fakro
manusia. Yaqulu inda iftitahis shalah. Inda iftitahis shalah, ketika membuka salat dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab, fayadkuruni abdi, masya Allah, hamba saya telah ingat kepada saya. Ya, jadi ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian semayakun alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba kami sholat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, fa'aqulu hamidani abdi, masya Allah, hamba saya telah memuji kepada saya. Semayakun maliki yaumiddin. Ketika seorang hamba kita sholat baca maliki yaumiddin, fa'aqulu mazidani abdi, hamba saya telah mengagungkan saya. Tidak ada kerajaan yang mutlak kecuali Allah. Summa yaquluha. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mulai iyyaka na'budu yang sana adalah bagiannya hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Separuh pertama adalah haknya Allah. Ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah ayat yang memberikan suatu pemisah baini wa baina abdi nisbain. Mulai iyyaka na'budu wa nasta'in sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim minadh dhalimin, haknya manusia. Wa akhir yahdi wa li abdi mas'al. Kemudian sampai akhir surat, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sama hatinya apa yang dikerjakan didatangkan dan tidak cita-cita. Wa li abdi mas'al, hambaku akan saya kasih apa yang dia minta. Dari riwayat ini berarti kalau kita baca Fatihah di dalam sholat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na ismali hadisul bab yadullu ala anna al-basmalata ayatun minal fatihati gerana hadiran hadis mawquf. Dari hadis ini ditarik kesimpulan basmalah adalah termasuk ayat Fatihah. Maka kalau basmalahnya nggak dibaca, tidak dibaca keras atau pelan-pelan, Fatihahnya kurang satu, maka tidak sah menurut riwayat ini. Jadi nggak usah sensasi. Usahakan ibadah kita itu tidak dikomentari negatif ulama. Usahakan ibadah kita tidak dikomentari negatif ulama. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Basmalah dibaca. Ulama juga yang komentar biasa. Maka nggak usah sensasi-sensasi. Kita harus hati-hati dalam sholat. Pilihlah pendapat yang hati-hati, yaitu basmalah harus dibaca. Kan kelompok kami nggak baca basmalah, kelompok-kelompokan. Oke, sesuatu yang ikut hikmah, ikut dalil. Dalil bukan kesimpulan. At-takhlil al-lafzi. Qala ulama al-murad bis-shalah. Tadi itu sifat sholat. Nah, dibagi sholat maksudnya adalah suratul Fatihah dibagi dua. Al-Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim sampai sampai maliki yaumiddin adalah hanya Allah. Iya karena butuh sampai akhir ayat hanya manusia. Contohnya al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Maksudnya qusimatis sholat. Dibagi Allah sholat. Maksudnya adalah surat Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Fafi dalilun ala wujubiyya bi'ainiya bis-sholat. Maka ini dalil yang sangat akurat tidak sah kalau nggak baca Fatihah. Qala ulama wal murad wasartuha min jihati makna. Yang dimaksudkan saya bagi dua surat Fatihah adalah dari sisi artinya. Li'anna nisahil awal, karena yang separuh pertama tabjidullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Semua itu mengadukan Allah. Wa tabjidul wasana'u alaihi, mengagungkan dan pasrah kepada Allah. Wa susahnya adapun yang separuh kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti kepada Allah meminta dan minta pertolongan sampai akhir ayat surat adalah su'alun wa talabun wa tadabur wa fikr. Mulai iyyaka na'budu adalah su'al, permohonan hamba kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah saya menyembah kemudian minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya sab'ul mathani, 7 ayat yang dibagi dua artinya. Fiqhul hadis. Al-jahru bil basmalah fi shalah walil ulama aqwal. Membaca keras bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, maka para ulama punya pendapat macam-macam. Al-awwal qala al-Syafi'i yustahabbul jahru biha fi sholatil jahriyah wal israr biha fi sirriyah. Besok ini jelas. Kalau maghrib keras, isya subuh, duhur asar sip, mana besok ini keras, tidak membaca basmalah tidak sah 100%. Sia-sia sholat. Allah nggak usah sensasi. Wa qala innaha ayatun minal Fatihah. Besok ini bismillah adalah termasuk ayat nomor 1 dari Fatihah. Wa namal, dan dengan surat An-Naml bila khilaf. Untuk surat An-Naml tanpa beda pendapat, semua mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ghairiha aqwalun masahih dan Syafi'i anna ayatun minal jami'. Untuk selain suratul Fatihah di dalam surat Al-Baqarah dan seterusnya kecuali Barokah, Imam Syafi'i mengatakan itu termasuk ayat dari setiap surat. Wahtaja ala dzalika bima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fi shalah wa adada ayatan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Percetakan seluruh dunia Bismillahirrahmanirrahim ada satu. Maka apakah
Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah. Mayoritas ulama mengatakan termasuk ayat Fatihah. Buktinya ada nomor 1. Oke, ini nggak main-main kan nih, dengan suka-suka kasih nomor ini. Oke sih, surat Baqarah nggak ada namanya, nggak ada namanya Baqarah. Selain surat Fatihah, Imam Syafi'i tetap mengatakan termasuk ayat dari setiap surat. Tapi jumhur mengatakan tidak. Ini Imam Syafi'i. Oke. Kemudian waqad ajma'a, sungguh ijma, konsensus, tidak ada yang menentang ala isbahiyya fil mushafi fi awal surat siwa surat Baqarah. Pengumpulan orang pertama kali zaman Gaubakan basmalah ditulis, kedua kali Ba'usman ditulis. Nah, seluruh sahabat sepakat menaruh basmalah di setiap surat setelah itu. Maka di ijma ini Mbak Syafi'i mengatakan termasuk ayat setiap surat. Tapi jumhur mengatakan tidak. Asal ini Malik. Qala Malik tarokaha fil fardi sirran wa jahran. Imam Malik tidak baca basmalah, baik pelan atau keras. Pendapatnya adalah laisa ayatun minal Quran, tidak termasuk ayat dari Al-Quran, la fil Fatihati wala fi ghayriha illa surat An-Naml fa innaha ba'du ayatiha minha, kecuali di surat An-Naml. Kemudian di surat yang sunnah ada takhir, boleh baca boleh tidak. Tapi kalau kita menggunakan Mbah Malik nabrak dalil tadi, nabrak riwayat Mbah Daraqutni. Kalau kita nggak baca basmalah, kita sholat kita tidak dipayungi hadisnya Mbah Hurairah. Ketika ada dalil nafi sama isbat, maka didahulukan yang isbat di ziyadatul ilmi, ada tambahan ilmu. Abu Hanifah salah bahwa yusannu qira'atuha sirran la jahran. Beno Hanafi pendapatnya adalah Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
bukti yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waqala Imam Hanafi gunakan dalil ada rasul yadullu ala annaha unzilat lil fasli wa annaha laysat min awwal kulli suratin wa hajja bima rawahu Muslim. Pendapat Imam Hanafi didukung dengan hadis di Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallaitu khalifan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaflihuna bilhamdulillahil alamin ay la yadhuruna ay la yajharuna bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraatin, di dalam pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim Fatihah, dan ketika mau surat-suratan sudah akan membaca keras. Ini adalah riwayat-riwayat untuk membaca basmalah. Maka kita awal lagi usahakan ibadah kita itu tidak dikomentari negatif dengan dalil yang ada. Imam Syafi'i telah hati-hati betul menggunakan riwayat Abu Hurairah, saya adalah orang yang paling persis sholatnya dengan Nabi. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh ulama mengatakan oke. Oke Mas. Jadi kalau Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin hanya dipahami oleh Imam Ahmad, tapi tidak ada dalil hadis. Ya, maka dalam hal ini Imam Ahmad mendapatkan imam lebih kuat dari Imam Syafi'i. Mudah-mudahan sholat kita mengikuti pendapat yang hati-hati, karena sholat adalah sesuatu yang dipisah pertama kali tidak bisa di akhirat. Kalau sholatnya oke, insya Allah semuanya oke. Tapi kalau sholatnya tidak oke, semua akan dibaca semua. Pada manfaatnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu